Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Prasasti, NIM 2018 0311 Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pembangunan dalam mengatasi pasca banjir Kota Batu. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana alam tinggi. Data yang berada di pertemuan lempeng aktif dunia menyebabkan bencana geologi. Hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa dalam rencana pengembangan wilayah, pemerintah seharusnya tidak berdasar pada kebutuhan pembangunan saja, tapi juga perlu dipertimbangkan aspek bahaya bencana yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan negara ini. Menyadari perlunya pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan, serta mendayagunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang penggunaannya diatur dengan undang-undang. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi pasca banjir di Kota Batu. Yang kedua, bagaimanakah kebijakan pembangunan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Serta berikut tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam mengatasi pasca banjir di Kota Batu. Yang kedua, menganalisis kebijakan pembangunan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Bencana banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ungkapkan sejumlah alasan mengapa banjir bandang menerjang Kota Batu padahal curah hujan Malang masih normal dan belum mencapai puncak musim hujan. Berdasarkan pengamatan satelit cuaca sebelum kejadian banjir oleh BMKG, awan hujan telah terbentuk cukup masif di wilayah Jawa Timur bagian selatan sejak akhir Oktober lalu. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam durasi yang tidak cukup lama atau kurang dari 3 jam telah mengguyur Kota Batu dan sekitarnya dalam beberapa hari ke belakang. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari menjelaskan salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur adalah hancurnya bendungan alam akibat tingginya debit air dari hulu. Bendungan alam ini terbentuk oleh longsor-longsor kecil dari sisi tebing yang tidak dilindungi vegetasi berakar kuat. Masalah lain yang memperparah dampak banjir bandang adalah banyaknya kebun-kebun semusim di lereng tebing sungai yang berpotensi longsor jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tanah yang mempengaruhi potensi banjir bandang. Yang pertama, kelembapan tanah. Ketika tanah tidak mampu lagi menyimpan air di permukaan, maka air tersebut akan menjadi air limpasan yang mengalir di permukaan tanah. Yang kedua, apabila tanah diguyur hujan dengan jenis tanah yang memiliki rongga dengan partikel yang besar, maka daya serapnya akan semakin besar juga. Yang terakhir, profil tanah, permukaan tanah, terdapat lapisan batu yang tidak tembus air atau biasa disebut backdrop. Semakin dalam keberadaan lapisan backdrop, maka tanah akan mampu menyimpan air yang lebih banyak. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi pasca banjir di Kota Batu. Saparis menyebutkan, lahan pertanian atau perkebunan itu mayoritas dipakai untuk perkebunan kentang, khususnya perkebunan kentang di kawasan hutan, kata dia. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Berantas sampai sudah menyampaikan persoalannya ke pemerintah daerah setempat sejak beberapa tahun lalu. Untuk mencegah banjir bandang berulang, Saparis menyebutkan KLHK akan melakukan sejumlah langkah mitigasi. Beberapa di antaranya memasang early warning system di kawasan hulu, mengembalikan fungsi DAS sebagai mestinya, dan melakukan kegiatan konservasi di kawasan DAS tersebut. Kebijakan pembangunan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pemetaan aktor implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Nugroho termaksud dalam kategori government driven policy
yakni pemerintah menjadi pelaku utama, sedangkan masyarakat atau pihak swasta atau LSM menjadi pelaku pendamping atau pelengkap. Mapping aktor implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu dapat terlihat melalui ilustrasi gambar berikut. Di peran masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan ditujukan dengan adanya lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat non-pemerintah yang aktif dalam memperhatikan masalah-masalah lingkungan. Kota Batu sejauh ini terdapat tindakan yang dilakukan KLH serta penerimaan masyarakat terhadap tugas maupun fungsi KLH cukup baik. Berikut salah satu faktor pendorong. Pemahaman dan dedikasi terhadap fungsi dan tugas dalam melaksanakan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu. Serta ada pun faktor penghambatnya, yaitu kurangnya komitmen elit Pemkot Batu terutama Wali Kota Batu dalam melindungi lingkungan hidup. Yang kedua, kurangnya aparatur fungsional yang berkompeten dalam pelaksanaan teknis tentang lingkungan hidup pada internal KLH Kota Batu. Yang terakhir, perencanaan yang lemah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup oleh aktor pelaksana mengakibatkan belum optimalnya kinerja dan hasil yang ditargetkan. Kesimpulan, bila kecenderungan pembangunan dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan masih seperti saat ini, maka bencana banjir dari bencana lain yang diakibatkan oleh kegiatan manusia akan lebih sering terjadi di banyak daerah dengan intensitas yang makin tinggi dan dampaknya semakin besar dan luas. Perencanaan tata ruang wilayah dan kota serta upaya kerjasama berbagai pihak dan daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam pengelolaan bencana banjir, khususnya memperkecil kemungkinan dampak negatif yang terjadi serta memanfaatkan potensi dan peluang yang terjadi di kawasan bencana banjir dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Kajian implementasi kebijakan pemerintah Kota Batu dalam melindungi dan melestarikan kekayaan alam Kota Batu atau lingkungan hidup belum berhasil. Penilaian ini diberikan melalui hasil temuan yang masih memperhatikan dalam faktor penghambat yang masih bisa ditemui daripada kedudukannya. Diketahui bahwasannya upaya pemerintah Kota Batu melalui kebijakannya di sektor lingkungan teridentifikasi dalam program dan tugas yang diantaranya penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, serta rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sedangkan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Batu sangat penting dengan adanya peran serta masyarakat yang penuh tindakan pro lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.